kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Hari ini kita mau beribadah dan bermain bersama-sama. Lihat-lihat, kakak menggunakan baju apa? Ada yang tahu ini buah apa? Benar, kakak sedang menggunakan orange. Kalau kakak menggunakan baju buah apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kakak menggunakan baju dragon fruit. Wah, adik-adik pintar-pintar semuanya. Pasti kalian suka makan buah ya, supaya sehat dan pintar. Nah, sekarang saatnya kita mau main games. Kalian semua sudah siap? Tunggu. Sebelum kita bermain games, kita harus mulai dengan doa. Aduh, iya. Aku lupa karena terlalu bersemangat. Thank you Kak Feli sudah mengingatkan. Iya, sama-sama. Yuk adik-adik di rumah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan kasih karunia-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk tetap ada hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Kau pimpin sertai kami, biar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Yang siap ibadah katakan Amin. Sekarang waktunya kita main. Aku udah gak sabar untuk main. Teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian sudah siap, ayo kita sama-sama lompat dan teriakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Lakukan sekali lagi dengan suara yang lebih semangat lagi. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau mulai main gamesnya ya. Gamesnya gampang dan seru loh. Jadi kalau kakak bilang orange, kalian semua harus lompat ke kanan. Kita coba ya. Orange. Orange. Good. Sekarang kalau kakak bilang dragon fruit, kalian semua lompat ke arah kiri. Kita coba dragon fruit. Dragon fruit. Terakhir, kalau kakak bilang jus, kita semua harus berputar. Mari kita coba jus. Jus. Wah, mudah banget kan adik-adik? Kalian semua pasti bisa. Kita coba sekali lagi ya. Orange. Orange. Dragon fruit. Dragon fruit. Jus. Jus. Nah, sekarang kita siap ya, kita mau mulai. Kita mulai dengan orange, dragon fruit. Orange, dragon fruit. Lagi ya. Dragon fruit, jus. Dragon fruit, jus. Good job, semuanya sudah bisa ya. Sekarang kita tambah lagi kata-katanya dan semakin cepat. Orange juice, dragon fruit juice. Orange juice, dragon fruit juice. Good. Terakhir ya. Orange juice, dragon fruit, orange juice. Orange juice, dragon fruit, orange juice. Wah, good job semuanya. Wah, seru banget gamesnya. Aku Iya. ketawa terus soalnya tadi aku buat salah. Aku bingung banget tadi. Oh, kamu tadi bingung Kak Sheila. Tapi kamu tidak bingung kan sekarang kita mau ngapain? Tentu enggak dong Kak Feli, karena ini adalah bagian yang paling aku suka dalam ibadah. Karena kita akan menari dan memuji Tuhan bersama-sama. Kalian siap? Siap. Adik-adik ikutin kakak ya, lebih semangat lagi. Bisa? Kakinya diangkat yang tinggi. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Sekali lagi. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Namanya siapa? His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King.
Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Diputar ya tangannya. Oh, dialah Raja. Sekali lagi. Oh, dialah Raja. Haleluya. Are you ready to praise? I will count in 1, 2. God made me who I'm meant to be. He loves me just the way I am. God made me who I'm meant to be. He's true for me, so amazing. For the simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa, my God watches over me. Whoa, whoa, I feel like royalty. For the simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa, 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 everybody clap your hands like this. Whoa, oh, my God watches over me. Whoa, whoa, I feel like royalty for this simple reason. I am happy to be me. Whoa, whoa, my God watches over me. Whoa, whoa, I feel like royalty for this simple reason. I am happy to be me. Whoa, whoa, I am happy to be me. Whoa, whoa, hallelujah. Everybody clap your hand. Do you got a joy? Let's sing together. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Hey, kakak-kakak, lagunya sudah selesai loh. Oh iya, udah selesai ya? Iya. Ih, salah aku ini. Iya, kita jadi malu. Soalnya kita tuh terlalu bersemangat. Karena saat kita memuji Tuhan, itu membuat kita penuh sukacita. Ya nggak apa-apa sih. Kalau aku melihat kalian penuh dengan sukacita, aku juga merasa bersukacita. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian berdua kenapa pakai kostum jeruk ya? Kalau minggu lalu aku melihat ada kakak yang menggunakan kostum strawberry. Dan katanya strawberry itu menyimbolkan kasih. Kalau jeruk apa ya?
Adik-adik pasti tahu kan buah jeruk? Tahu kan? Nah, buah jeruk itu rasanya seger banget. Jadi saat kita memakan atau meminum buah jeruk, kita juga merasa seger dan jadi semangat. Begitu juga dengan sukacita. Saat kita memiliki sukacita, kita akan merasa senang, semangat untuk melakukan apapun. Selain itu, buah jeruk juga bisa ditambahkan ke berbagai makanan dan minuman. Bisa ke minuman, puding, es krim, atau bahkan makanan. Dan semua yang ditambahkan buah jeruk selalu memberikan rasa yang menyegarkan. Karena itu, kita juga harus seperti buah jeruk. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan sukacita. Betul sekali. Dan apa adik-adik tahu? Saat kita berbagi sukacita, sukacita itu nggak akan habis loh. Tapi sukacita itu akan semakin bertambah. I have joy in my heart. Betul. Karena itu kita menggunakan orange. Bagaimana denganmu Kak Feli? Kenapa Kak Feli memakai baju dragon fruit? Kalau aku menggunakan baju dragon fruit atau buah naga, karena buah naga adalah tumbuhan yang mudah sekali untuk tumbuh dimanapun dia berada. Baik di tempat yang panas, di tempat yang dingin, atau kalau kita mau nanam di dalam pot atau di kebun kita, buah naga akan bertumbuh dengan baik, sama seperti rasa damai. Kemanapun kita berada dan apapun yang terjadi, rasa damai harus tetap berada dalam hati kita. Oh, begitu. Jadi, rasa damai itu bukan dipengaruhi dengan apa keadaan yang ada di sekeliling kita, tapi tentang Tuhan yang sudah memberikan damai dalam hati kita. Begitu kan, Kak? Ya, benar sekali Kak Sheila. Kakak menggunakan baju dragon fruit karena I have peace in my heart. Ingat ya teman-teman semua, kita harus memiliki joy dan peace dalam hati kita. Katakan sama-sama dengan kakak ya. I have joy and peace in my heart. Katakan sekali lagi ya. I have joy and peace in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau datang ke Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas semua berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah begitu baik untuk adik-adik, untuk kita semua. Mulai dari adik-adik pagi bangun tidur sampai malam hari adik-adik mau tidur, Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik loh. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sekarang lebih lagi dengan sungguh-sungguh kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, bahkan sore dan malam hari,
syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, senang sekali Kak Irin bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Sebelum mendengarkan firman, ayo kita berdoa dulu yuk. Kasih sikap yang paling baik. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Kak Irin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita bisa kembali beribadah di Eagle Kids Online. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Irin mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Kita nyanyikan satu lagu. Adik-adik di rumah pasti tahu lagu ini. Kita nyanyikan dengan semangat dan bersuka cita. Siap ya? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Good job. Kalian pasti semua sudah tahu lagu yang barusan kita nyanyikan sama-sama. Yang minggu lalu kita sudah dengar salah satu buah roh, yaitu kasih. Minggu ini, hari ini kita mau dengar lagi dong buah roh yang lain, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera ini ada di dalam diri kita bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang bagus atau kita berada di dalam situasi yang menyenangkan. Tapi di situasi yang tidak menyenangkan pun kita tetap bisa bersukacita dan damai sejahtera tetap ada di dalam diri kita. Seperti kisah di dalam Alkitab berikut ini. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 39. Pada saat itu, Paulus dan Silas berada di sebuah rumah ibadah di kota Filipi. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh jahat. Selama beberapa hari, perempuan itu terus mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Mendengar seruan sang perempuan tadi, Paulus akhirnya menjadi tidak tahan karena ia tahu bahwa perempuan itu memiliki banyak roh jahat di dalam dirinya. Paulus pun mengusir roh-roh jahat yang ada dalam diri perempuan itu dalam nama Tuhan Yesus. Seketika itu juga, roh-roh jahat yang ada pada diri perempuan itu pergi meninggalkannya, dan wanita itu menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang mendapat keuntungan dari perempuan itu menjadi marah kepada Paulus dan Silas. Mereka kemudian memenjarakan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas akhirnya ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara.
Kemudian, kepala penjara mendapat perintah untuk membawa Paulus dan Silas ke penjara yang paling tengah dengan penjagaan yang paling ketat. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak menjadi takut. Mereka tidak kecewa dan sedih karena semua hal yang tidak adil terjadi pada mereka. Malah sebaliknya, mereka memiliki pengharapan penuh dalam Tuhan. Sekalipun mereka baru saja dipukul dan tangan kaki mereka dirantai, mereka masih bisa tetap berdoa, menyanyi, dan memuji Tuhan. Sehingga para tahanan lain yang berada di penjara tengah tersebut bisa diberkati oleh doa-doa dan pujian mereka kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat yang membuat tembok-tembok penjara runtuh dan rantai yang mengikat para tahanan pun lepas. Kepala penjara yang menjaga penjara tengah pun ketakutan sekali karena ia mengira semua tahanan kabur dan ia pasti dihukum berat karena hal tersebut. Namun yang terjadi adalah Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Mereka menenangkan kepala penjara itu dan mendoakannya sehingga saat itu juga kepala penjara menerima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan ia dan sekeluarganya dibaptis. Paulus dan Silas menunjukkan buah-buah roh mereka. Mereka tidak takut, mereka tetap bersuka cita walaupun tangan kaki mereka dirantai. Walaupun mereka di dalam penjara, mereka tetap bisa bermuji Tuhan, tetap bisa berdoa. Mereka menunjukkan buah-buah roh mereka. Dan mereka bersuka cita walaupun keadaan mereka tidak menyenangkan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita buka sama-sama yuk. Yuk kita mau senantiasa bersuka cita selalu. Kita buka di Filipi 4 ayat 4. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya, bisa pinjam Alkitabnya mama papa, boleh. Minta tolong mama papa bukakan juga Filipi 4 ayat 4. Kak Irin bacakan ya buat kalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita mau selalu bersuka cita adik-adik, bukan waktu kalau kita senang aja, kita dapat sesuatu. Tapi walaupun saat yang gak enak pun, kita juga tetap mau bersuka cita. Gimana sih Kak bersuka cita itu? Coba Kak Irin kasih contoh ya. Adik-adik, misalnya kalian ikut lomba nih. Kalian ikut lomba, terus kalian gak jadi juara, kalian gak juara 1. It's okay, tidak perlu sedih. Tetap bersuka cita, tetap tersenyum. Dengan bersuka cita, kita bisa memberkati yang lain juga loh. Kalian bisa menghibur teman-teman kalian yang ikut lomba dengan kalian, yang mereka juga nggak juara. Kalian juga bisa menghibur mereka. Kita mau ya untuk tetap bersuka cita selalu seperti Paulus dan Silas tadi. Kita mau tetap bersuka cita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Coba sama-sama ikuti Kak Irin. I have joy in my heart. Sekali lagi, I have joy in my heart. Kalau tadi Paulus dan Silas menunjukkan buah roh dengan bersuka cita, juga mereka mendapatkan buah-buah roh yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan itu sudah Tuhan kasih buat adik-adik yang ada di rumah, buat Kak Irin juga. Damai sejahtera Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita buka sekali lagi ya Alkitabnya. Adik-adik bisa buka di Yohanes 14 ayat 27a. Sudah dapat semuanya? Yohanes 14 ayat 27a. Bunyinya seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku di sini Tuhan loh. Coba kunya diganti Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera Tuhan tinggalkan
bagimu. Firman Tuhan mengatakan kalau damai sejahtera sudah Tuhan kasih. Damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak usah takut, kita tidak perlu takut ataupun khawatir. Contohnya, supaya ada ngerti nih contohnya. Siapa di sini kalau yang pergi ke gereja, ke Eagle Kids atau ke sekolah pada waktu kalian diantar mama papa, lalu tiba waktunya mama papa pamit, bye-bye. Terus kalian lihat mama papa, terus kalian mulai takut, kok aku ditinggal. Ingat, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera buat adik-adik. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tetap tenang ya. Karena ada Tuhan Yesus. Contoh yang lainnya lagi. Siapa adik-adik yang di rumah yang sudah bisa tidur sendiri? Ada yang sudah bisa tidur sendiri? Kak, aku masih takut, aku gak mau tidur sendiri, aku mau tidur sama mama. Atau aku mau tidur sama papa. Tidak perlu takut. Ingat yang tadi firman Tuhan katakan, damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagimu. Tetap tenang, tidak perlu takut, ada Tuhan yang selalu jaga ya adik-adik. Ingat, kita mau menunjukkan buah-buah roh kita. Kita tahu bahwa damai sejahtera sudah ada di dalam diri kita. Sekali lagi yuk, katakan, I have peace in my heart. Coba katakan dengan Kak Irin, I have peace in my heart. Ayo adik-adik, mulai hari ini yuk kita mau menunjukkan buah-buah roh kita. Kita mau buah-buah roh kita ini bertumbuh. Kita mau selalu bersuka cita selalu dalam keadaan apapun. Dimanapun kita tetap bersuka cita, kita tetap tersenyum. Dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam diri kita. Semuanya bisa bangkit berdiri. Semuanya bisa bangkit berdiri. Ikuti gerakan Kak Irin. Kita sama-sama serukan. I have joy and peace in my heart. Coba dengan semangat kita sekali lagi. Sama-sama tirukan ya dan katakan. I have joy and peace in my heart. Satu kali lagi dengan semangat. I have joy and peace in my heart. Hari ini sekali lagi Kak Irin mau ajak adik-adik yang di rumah, kita mau menyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan sukacita ya. Ikuti gerakan Kak Irin, kita nyanyikan dengan sukacita, dengan muka yang tersenyum. Kalau ada papa, ada mama, ada saudara kalian, ya, ada saudara kalian di rumah, ayo ajak nyanyi sama-sama. It's okay. Ya, siap ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Satu kali lagi lebih semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, adik-adik di rumah,
bisa kasih sikap doa yang paling bagus buat Tuhan Yesus? Adik-adik bisa lipat tangan, bisa tutup matanya. Sama-sama yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau buah-buah roh kami bertumbuh. Kami mau selalu bersukacita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan kami tidak takut atau khawatir lagi karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik bisa angkat kedua tanganmu. Kak Irin mau berdoa untuk kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik. Buah-buah roh itu senantiasa ada dalam diri adik-adik. Menjadi anak-anak yang selalu bersukacita dan tersenyum. Menjadi anak-anak yang memiliki damai sejahtera dan tenang selalu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, it's activity time. Nah, pasti seru hari ini karena kita akan membuat, ada yang bisa tebak nggak? Hari ini mau bikin apa? Yes, hari ini kita akan membuat orange, jeruk. Ya, kita akan mau bikin orange. Oke, kita mau lihat bahan-bahannya apa aja sih Kak? Oke. Bahan-bahannya yang pertama kita butuh kertas warna biru. Ini kakak di sini punya kertas manila atau kalian boleh pakai kertas buffalo, boleh warna biru ya, yang warna biru. Lalu yang kedua kita perlu juga kertas warna orange ya. Boleh kertas buffalo atau kertas manila juga boleh. Lalu kemudian kita perlu di sini adik-adik biasanya kertas lipat. Nah, ini bisa kertas lipat atau origami juga bisa. Cari yang warna orange ya, yang hampir mendekati orange. Oke. Kemudian ada gunting, kita siapkan gunting, kita siapkan lem, kita siapkan juga pensil, spidol, dan pensil warna. Adik-adik juga boleh pakai double tape untuk merekatkannya nanti, boleh. Nah, di sini kita ada yang spesial karena kita butuh piring kecil. Nah, ini piring kecil ya. Piring kecil nanti kita mau buat untuk apa Kak piring kecilnya? Mau buat lingkaran atau tutup toples. Ya boleh. Tutup toples juga bisa ya. Yang kira-kira segitu. Oke. Yang pertama kita mau buat dulu dari origaminya dulu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kita mau bikin seperti kipas ya, kipas. Gampang, caranya gampang. Adik-adik tinggal lipat kertasnya. Kita bikin kipas, dilipat-lipat. Butuh sekitar 2 ya kertas lipatnya. Dilipat, dilipat lagi. Boleh minta bantuan papa atau mama untuk bantuin melipat kertasnya. Nah, sebentar. Oke, kita lipat ya. Jadikan kipas. Nah. Nah, ini kakak sudah jadi satu. Kalau sudah jadi gini, tengahnya
bagian tengahnya kita tekuk. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Kita buat satu lagi. Karena kita butuh berapa? 2. Yes, kita butuh 2 kipas. Cara yang gampang adalah kita bagi kertasnya menjadi 2, kita lipat setengah bagian, lalu kita lipat lagi setengah bagian, lalu kita lipat lagi setengah bagian. Nah, kalau sudah, ini cara yang gampang. Lalu adik-adik buka, lalu adik-adik lipat kebalikannya, jadi disesuaikan. Seperti kita mau bikin kipas. Gampang kan? Hari ini kita mau bikin orange. Siapa di sini yang suka orange? Wah, banyak ya yang suka orange. Kakak juga suka orange jeruk. Nah, ini sudah jadi. Kita lipat bagian tengahnya. Di sini kakak untuk merekatkannya, kakak pakai double tip. Adik-adik kalau mau pakai lem juga boleh. Kakak di sini pakai double tip. Oke, kita gunting. Kita rekatkan dulu. Kita rekatkan bagian tengahnya. Oke, kemudian satunya sudah jadi 2 kipas. Nah, sekarang kita mau tempelkan kipas yang satu dengan kipas yang lain. Oke. Pakai double tip juga. Kakak pakai double tip ya di sini. Kalau adik-adik mau pakai lem juga boleh. Satu di sini. Lalu satu lagi. Kita lepas perekatnya, kita rekatkan. Gampang kan adik-adik ya? Nah, jadi deh, sejadi. Oke, sekarang kita mau buat atasnya ya. Bagian yang atasnya ini. Kita pakai apa tadi? Boleh pakai piring yang kecil atau bisa pakai tutup toples juga bisa. Tutup toples. Kita mau gambar, kita mau bentuk lingkaran. Ambil pensil. Kita bentuk lingkaran ya. Oke, lalu kita mau gunting. Pastikan kalau adik-adik pakai gunting harus hati-hati ya. Jangan sampai kena tangan. Orange, so yummy. Nah, seperti ini ya jadinya. Jadi bentuk lingkaran seperti ini. Lalu kita akan rekatkan, kita tempelkan di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Kakak pakai double tip lagi. Sip. Nah.
Nah, nanti jadinya seperti ini. Gampang ya. Kak, kalau sudah jadi seperti ini, lalu apa Kak? Oke, step selanjutnya kita mau tempelkan pada kertas berwarna biru. Kak, kalau nggak berwarna biru boleh nggak? Boleh, adik-adik boleh pilih warna apa aja. Mau hijau boleh, merah boleh. Boleh, adik-adik pilih. Kita pakai double tip lagi. Satu di atas, satu lagi di bawah. Kita pakai 2 double tip agar lebih lengket. Nah, gampang ya adik-adik ya. Wah, adik-adik yang di rumah juga hebat itu, sudah bisa semuanya. Sudah mau selesai, tinggal sedikit lagi, sabar. Oke, ya kita rekatkan. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Kak, kayaknya ada yang ketinggalan ya. Apa? Ya, kita belum gambar tangkai sama daunnya. Oke, kita mau gambar dulu sekarang. Kita ambil pensil warna atau krayon atau spidol juga boleh. Kita mau buat tangkainya dulu. Tangkainya warna coklat ya. Nah, setelah tangkainya, Kak, aku mau kasih daun. Oke, kita mau bikin daun. Kita gambar daun di atasnya. Wah, it's so fresh. Hampir selesai. Nah, kira-kira apa yang kurang ya? Iya betul, kita mau tulis big message kita. Big message kita hari ini apa ya? Adik-adik ada ingat nggak? Ah, iya betul. Joy and peace. I have joy in my heart and I have peace in my heart. Oke, jadi kita mau tulis joy and peace ya. Kita ambil spidol, kita tuliskan joy. J O Y and A N D. Lalu peace P E A C E. Jadi deh. Wah, adik-adik juga semua sudah jadi ya di rumah, hebat semuanya. Adik-adik good job. Joy and peace. Kita ulang lagi ya big message-nya ya. I have joy and peace in my heart. Sekali lagi yang keras. I have joy and peace in my heart. One more time ya. I have joy and peace in my heart. God bless you. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa sukacita. Dan apapun yang terjadi, kita harus tetap ada damai dalam hati kita. Sukacita dan damai sejahtera datangnya dari Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama katakan, I have joy and peace in my heart. Sekali lagi ya. I have joy and peace in my heart. Adik-adik, minggu lalu kan kakak-kakak menggunakan baju stroberi untuk menunjukkan kasih. Hari ini kita menggunakan orange atau jeruk untuk menunjukkan sukacita. Dan dragon fruit atau buah naga untuk menunjukkan damai sejahtera.
Kira-kira minggu depan ada kostum apa lagi ya? Kalian bisa tebak. Nah, adik-adik boleh ya kasih kita ide. Adik-adik bisa berfoto dengan buah-buahan yang kalian miliki di rumah. Lalu kalian bisa tag di Eagle Kids KMS. Kakak tunggu ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam Tuhan dan ibadah di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!